Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu pengetahuan sosial kelas Riyad SDT Al-Fikro. Teman-temanku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik IPS. Subtema 3, temanya masih sama ya, yaitu tema 1. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah subtema 3 yang berjudul lingkungan dan manfaatnya. Nah ya, Bu Guru kasih tahu dulu ya sebentar ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini IPS adalah tema 1 terakhir. Jadi nanti pertemuan berikutnya pelajaran IPS kita sudah memasuki tema 2. Tidak terasa ya teman-teman ya. Semangat terus. Oke, kita mulai saja ya pembelajaran kali ini. Jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya ya teman-teman ya, teman-teman terus Bu Guru juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga dimudahkan oleh Allah dalam proses belajar. Maka dari itu jangan pernah lupa berdoa, minta sama Allah. Oke. Yang akan kita bahas hari ini adalah manfaat letak geografis Indonesia. Sekali lagi ya, manfaat letak geografis Indonesia. Kalau mendengar kata letak geografis, apa yang ada di pikiran teman-teman? Letak geografis itu artinya letak suatu daerah atau letak suatu negara di permukaan bumi. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan letak geografis. Jadi apa tadi letak geografis teman-teman? Yaitu letak sebuah daerah atau letak sebuah negara di permukaan bumi. Oke teman-teman, jadi letak geografis yang berbeda-beda, terutama yang akan kita bahas ini adalah letak geografis negara kita, negara Indonesia, itu memiliki dampak atau berpengaruh terhadap beberapa hal. Nah, itu yang akan kita bahas ya teman-teman ya. Kira-kira apa saja dampak dari perbedaan letak geografis. Yang pertama, yaitu ada di bidang sosial, berpengaruh di bidang sosial. Kemudian, yang kedua, letak geografis akan berpengaruh pada bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, letak geografis Indonesia akan berpengaruh terhadap kebudayaan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, letak geografis itu bisa berpengaruh terhadap transportasi. Oke ya. Jadi manfaat letak geografis Indonesia terbagi ke dalam 4 hal. Yang pertama bidang sosial, yang kedua bidang ekonomi, kemudian yang ketiga kebudayaan, dan yang terakhir adalah transportasi. Kita bahas satu-satu teman-teman. Kita bahas dari bidang sosial terlebih dahulu. Let's check it out. Bidang sosial. Sosial. Nah, pasti teman-teman sering dengar kata sosial. Sosial itu apa ya? Sosial itu misalnya gini, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, sama. Jadi sosial itu hubungan, bisa diartikan hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bidang sosial. Letak Indonesia yang strategis memudahkan kita berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Jadi, letak negara kita nih di bumi itu ternyata memiliki sangat strategis teman-teman. Strategis itu artinya letaknya itu bagus,
letaknya itu bagus, nyaman gitu ya, untuk bisa berhubungan baik dengan siapa? Dengan negara-negara yang lain yang ada di seluruh dunia gitu ya. Subhanallah, sekali Allah menganugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, ya itu salah satunya letaknya Indonesia itu ternyata katanya strategis teman-teman, untuk bisa berhubungan baik terhadap negara-negara yang lain di dunia gitu ya, berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis, lebih mudah, interaksi sama negara yang lain itu lebih mudah tuh. Kemudian berikutnya yang kedua adalah kita akan bahas tentang bidang ekonominya, pengaruh di bidang ekonomi. Nah, apalagi nih ekonomi? Ekonomi itu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, teman-teman. Kebutuhan hidup manusia itu ada pangan. Pangan itu maksudnya makan. Kita manusia butuh makan, teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya sandang. Nah, sandang itu maksudnya adalah pakaian. Butuh nggak kita pakaian? Butuh ya, karena setiap hari kita pakai pakaian. Kemudian ada lagi kebutuhan manusia itu yang dinamakan papan. Papan itu maksudnya adalah tempat tinggal. Nah, untuk memenuhi semua itu kebutuhan manusia, itulah yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Yang di dalamnya, di dalam kegiatan ekonomi itu teman-teman, pasti kita menemukan yang namanya apa tuh? Produksi, distribusi, terakhir produsen. Ya, pernah kita pelajari waktu di kelas 4. Itu. Jadi kalau kegiatan ekonomi pasti berhubungan dengan kegiatan tadi, produksi, distribusi, konsumsi. Jadi, di bidang ekonomi, potensi alam yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan komoditas perdagangan baik untuk pasar lokal maupun internasional. Jadi kita ini, negara Indonesia tercinta, dianugerahi oleh Allah kekayaan alam yang luar biasa, teman-teman. Alamnya indah, tanahnya subur, kemudian kekayaan alamnya tuh ya, yang ada di dalam buminya itu, bumi Indonesia, seperti minyak, batu bara, itu banyak sekali. Nah, anugerah Allah yang tadi Bu Guru sebutkan itu semuanya dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kehidupan kemakmuran bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia. Nah, itu bisa dijadikan sebagai komoditas, katanya komoditas perdagangan. Terus untuk pasar lokal itu maksudnya di dalam negeri kita aja nih, di dalam negeri Indonesia. Dan juga pasar internasional. Pasar internasional itu maksudnya bisa dijual ke luar negeri hasil kekayaan kita, kekayaan alam Indonesia. Gitu. Itu dari bidang ekonomi. Selanjutnya akan kita bahas adalah dari bidang kebudayaan. Nah, keragaman suku bangsa yang kemudian memunculkan keragaman pakaian adat, bahasa daerah, dan makanan khas. Nah, jadi pelajaran yang sudah lalu ya, sudah kita bahas bahwasanya negara kita itu adalah negara kepulauan ya teman-teman ya. Artinya di negara kita itu, di Indonesia, terdapat banyak pulau-pulau. Masih ingat nggak ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlah? Kurang lebih 17.000 pulau ya. Nah, tiap-tiap pulau itu kadang-kadang memiliki atau dihuni oleh suku-suku tertentu. Nah, setiap suku dia punya pakaian adat tersendiri, bahasanya tersendiri, bahasanya beda, dan makanan khasnya juga. Nah, itu yang membuat kebudayaan kita jadi apa, teman-teman? Jadi kaya. Kita bukan cuma kaya kekayaan alam, tetapi kaya akan budaya atau kebudayaan. Iya, sesuatu yang negara lain belum tentu punya, dan kita harus bangga serta merawatnya. Oke, kemudian yang keempat ya,
atau yang terakhir yaitu dari bidang transportasi. Transportasi apa teman-teman? Transportasi itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, ya transportasi. Makanya motor, mobil itu disebut dengan alat transportasi gitu ya. Dengan mobil atau motor kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari bidang transportasi, letak Indonesia itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang pernah kita pelajari ya, serta benua di antara benua Asia dan Australia yang menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional gitu. Jadi letak geografis kita itu sangat baik, sangat strategis tadi ya dikatakan. Menjadi tempat jalur perdagangan. Jalur itu jalan teman-teman. Jadi orang-orang tuh berdagang itu lintas negara gitu ya, melewati negara kita. Nah, melewati negara kita dan itu memberi keuntungan buat kita, buat kemajuan atau kemakmuran bangsa kita. Terus ada juga jadi menambah kebudayaan kita ya. Makanya kadang-kadang ada tuh di negara kita kebudayaan asal dari Cina atau kebudayaan asal dari Arab. Nah, karena zaman dahulunya itu banyak pedagang-pedagang dari Arab, dari Cina gitu ya, datang ke Indonesia. Nah, mereka membawa juga budaya mereka ke sini, ke negara kita gitu ya, memperkaya kebudayaan. Itu dari bidang transportasi. Jadi katanya Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional gitu ya. Itu aja pembahasan kita pada hari ini. Semoga harapan ibu, semoga teman-teman bisa paham walaupun belajarnya masih dari rumah dan tidak tahu sampai kapan ya teman-teman ya. Tapi kita jangan putus harapan, tetap berdoa semoga pandemi ini berakhir secepatnya, kita bisa kembali datang ke sekolah, masuk kelas, bertemu sama teman-teman, sama guru gitu. Oke, semangat ya teman-teman ya. Dan untuk latihan hari ini adalah tuliskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Tadi kan yang Bu Nisa jelaskan itu kan dari sosial, dari ekonomi, dari budaya, sama transportasi. Nah, tugas teman-teman cuma menuliskan manfaatnya dari bidang sosial dan ekonomi aja, masing-masing 3. Itu ada di buku paket teman-teman, buku paket 5A, halaman 90. Nanti dicek ya. Ya, dan tolong dikerjakan, bukan dicek aja tapi dikerjakan di buku tulis daring, bukan di buku paket. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, terima kasih atas sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, syukron kasir, kapsahamida, arigatou gozaimasu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.